Ya, termasuk adalah fungsi lampu-lampu seperti ini ya kan, lampu indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan. Amin. Untuk hari ini mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Toyota Avanza, itu ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah karena Toyota Avanza ini termasuk generasi terbaru, terutama kalau seandainya kita pengen meminang yang tipe new ya. Tipe new ini adalah pertama kali keluar tahun 2012. Jadi yang harus pertama kita perhatikan adalah untuk penampilan bodinya ya kan. Jadi usahakan bodinya itu adalah kita lihat kondisinya masih enak dilihat ya kan. Jadi masih lurus semua ya kan. Jadi nut-nut, sambungan-sambungan seperti ini. Ya kan, ini masih kelihatan lurus dan persis. Jadi dia pintu-pintu ini masih bagus untuk nutupnya ya. Masih enak ya kan, jadi dia tidak berat kan. Nah ini, jadi kita lihat adalah bagian bodinya dulu kita lihat. Yang berikutnya sambil kita lihat bagian bodinya, kita raba, kita cek apakah kondisi catnya ini masih orinya atau tidak. Karena mobil ya terbilang baru itu ya, catnya itu ya biasanya masih orinya. Untuk ngecek mobil itu ori atau tidak itu cukup gampang. Jadi cukup kita buka, terutama kita cek bagian sini-sini ini warna-warna seperti ini ya kan. Nah ini masih aslinya, ini warnanya ya kan, putih ya kan, masih sama persis. Jadi cat mobil ini dia masih aslinya itu ya. Jadi kita cek yaitu kondisi catnya ini masih aslinya atau tidak. Bagian bodi juga adalah untuk bagian atas ya kan. Bagian atas kita cek dia ada masalah atau tidak, ada keroposan atau tidak. Nah, kalau seandainya bagian atas sudah kita cek, yang tak kalah penting adalah untuk bagian bawah. Jadi untuk Toyota Avanza ini untuk penyakit keroposnya ada di sini ya kan. Nah, ada di bawah-bawah sini ya. Nah ini ada di bawah sini. Ini contohnya. Ini biasanya dia sudah tambalan. Ini udah tambalan ya kan. Ini sudah dempulan. Nah ini dia di sini ya. Jadi penyakitnya itu ada di sini. Ya kan, ada di sini ya kan. Termasuk di bagian bawah sini ya kan. Bagian bawah sini harus kita cek kondisinya dia masih bagus atau tidak. Di bawah-bawahnya itu dia ada keropos atau tidak. Termasuk di bagian bawah-bawah yang lainnya sana ya. Selain itu adalah di bagian roda seperti ini ya kan, di atas roda seperti ini. Nah, kita lihat, kita usahakan ini tidak ada keropos ya kan. Jadi jangan sampai ada keroposan. Nah ini. Jadi jangan sampai ada keroposan baik di bagian belakang maupun di bagian depan ya kan. Maupun di bagian depan seperti ini ya. Bawah-bawahnya ini jangan sampai ada keroposan. Nah ini ya. Nah kalau seandainya sudah kita cek, kita lihat bodinya is oke lah ya kan. Istilahnya itu masih kenceng, masih lempeng ya kan. Yang berikutnya adalah kita cek di bagian interiornya ya kan. Di bagian interiornya. Yang berikutnya adalah kita cek adalah untuk di bagian lampu-lampunya ya kan. Jadi di bagian lampu-lampu seperti ini kita cek. Nah, ini kondisinya udah retak ya kan. Jadi kondisinya cari yang masih benar-benar mulus ya kan. Nah ini juga lumayan ya. Ini berarti ini masih satunya mulus, satunya sudah berwarna ya kan. Nah ini berarti mungkin pernah terjadi insiden. Ini mobil kawan yang bisa buat contoh ya kan. Kita cek. Nah betul ya. Jadi mungkin mobil ini dulunya pernah terjadi insiden ya kan. Nah ini bisa dilihat dari bempernya sebelah sini ya kan. Dari lampunya aja warnanya beda. Nah ini ya kan. Jadi pernah terjadi insiden untuk di bagian sebelah kanan. Nah ini ya. Kita cek lampu-lampunya, grill-grillnya ini seperti ini, usahakan masih mulus, masih aslinya semua. Termasuk di sininya untuk ganggang pintunya ya kan. Termasuk di bagian lampu-lampu belakang ini, jadi jangan sampai ada yang rusak ya kan, ada yang rusak atau pecah ya kan, wiper segala macam. Nah, setelah untuk bagian bodi kira-kira cukup ya kan. Kita cek yaitu di bagian dalamnya.
Terutama adalah kalau seandainya dia udah power window seperti ini, adalah fungsi daripada power window. Interiornya ya kita usahakan seperti ini masih utuh semua ya kan. Jadi untuk door trimnya ini masih utuh. Nah ini adalah kain bawaan. Dia kalau aslinya itu adalah kain ya, bawaan seperti ini. Untuk door trimnya ini ada kainnya di sini ya kan. Termasuk untuk di joknya. Jadi joknya itu kalau aslinya dia kain ya kan, kain seperti ini. Nah ini udah dilapisin ya. Ini adalah masih aslinya. Jadi kita usahakan dapat joknya itu masih aslinya ya kan. Termasuk di bagian dashboard seperti ini ya kan. Dashboard seperti ini ya usahakan adalah kondisinya masih utuh, tidak ada retakan ya kan. Tidak ada retakan dan tidak banyak cacat ya kan. Di setir-setir seperti ini ya kan, usahakan masih utuh. Nah syukur-syukur kalau seandainya pegangan setir ini dia masih grenjel ya kan, kayak jeruk gitu ya kan, kayak jeruk nih, berarti apa mobil itu jarang digunakan ya kan, atau mungkin dia di cover ya kan. Kalau kilometer itu masih bisa dibohongin ya kan itu. Ini ya, termasuk di bagian belakang segala macam kita cek. Jadi usahakan kita memperoleh itu memang kondisinya adalah masih orinya ya kan, masih banyak yang orinya. Nah ini ya, fungsi sabuk segala macam kita cek ya kan. Termasuk bagian plafon seperti ini ya kita cek. Nah ini kita cek. Nah setelah pengecekan di bagian bodi dalam luar kira-kira menurut kita masih oke ya kan, masih bagus. Nah yang berikutnya adalah kita cek adalah di bagian mesinnya. Jadi cek di bagian mesin itu yang pertama adalah kita lihat daripada kondisi mesin bagian luar ya kan, kondisi mesin bagian luar. Jadi kita lihat, kita buka dulu sekarang. Jadi mesin bagian luar ini kita lihat ya kan. Jadi kita lihat secara teliti. Jadi jangan sampai ada kayak tetesan-tetesan oli atau rembesan-rembesan oli ya kan. Nah ini jarang sekali dibersihkan memang mesinnya ya. Jadi kita lihat dengan teliti, seksama kita cek apakah ada tetesan oli atau rembesan oli. Itu ada rembesan oli tapi itu bekas ini ya, bekas apa dari filter oli. Nah itu ya. Jadi kita lihat adakah rembesan-rembesan oli. Nah ini ya. Termasuk di bagian bawahnya juga ya kan. Di bagian bawahnya kita lihat ya kan. Dia ada rembesan oli atau tidak. Di bagian bawahnya ya kan. Nah itu ada bocoran itu ya. Itu ada bocor di bagian pembuangan ya kan. Di bagian tap oli ya kan. Nah kalau kita beli usahakan jangan sampai ada rembesan seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada tetesan seperti itu. Nah setelah kita lihat, kita cek kondisinya normal, tidak ada tetesan oli, tidak ada rembesan oli ya kan. Tidak ada tetesan oli, tidak ada rembesan oli. Yang berikutnya adalah kita hidupkan mesin. Kita hidupkan mesin, kita dengarkan mesin itu kurang lebih sekitar 2 menit. Jadi kita hidupkan mesin ya kan. Jadi kita hidupkan mesin. Nah. Jadi kita hidupkan mesin seperti ini ya. Jadi kita lihat mesin ini, kita dengarkan ada suara yang aneh-aneh atau tidak, ya kan? Kita dengarkan secara seksama kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit. Jadi dia ada suara itik-itik atau suara cicit atau suara apa, itu ada atau tidak, ya kan? Ini di lubangnya belum ada keluar asap ya kan. Nah, kalau seandainya menurut kita suara mesinnya ini setelah 2 menit kita dengarkan, 3 menit kita dengarkan, kalau tidak ada suara yang aneh-aneh, nah berarti kondisi mesin ini normal ya kan. Selain itu juga kita bisa cek adalah di bagian knalpot belakang ya kan, atau di bagian hasil asapnya, asap pembakarannya. Nah ini ya, jadi kita cek adalah untuk asap pembakarannya sebelah sini ya kan. Nah ini bisa kelihatan ya kan. Nah ini adalah dia bersih ya kan. Jadi dia bersih ya kan, bersih, dia tidak ada apa, belum ada daripada debu-debunya ya kan. Jadi kondisi untuk pembakarannya dia ini sempurna, berarti kondisi mesinnya dia ini bagus atau dia ini bersih, belum ada untuk bekas pembakarannya atau debu-debunya ya kan itu. Jadi
bersih. Yang tak kalah penting ya untuk kondisi mesin ketika hidup adalah semua indikator yang ada di dalamnya sini. Jadi semua indikator yang hidup di sini ini harus mati ya kan. Ini contohnya. Ya kan? Nah, ini kita hidupkan, dia semua indikator kan hidup. Ini tanda-tanda ini hidup ya kan. Nah, begitu kita hidupkan mesin seperti ini. Nah, ini jadi semua indikator harus mati ya kan. Kecuali adalah untuk rem tangan ya. Kalau rem tangan otomatis kalau kita lepas rem tangannya dia akan mati ya kan, seperti itu ya kan. Tapi kalau kita tarik rem tangannya dia akan hidup. Nah itu ya. Jadi semua indikator usahakan harus mati. Nah kalau seandainya kita cek mesinnya sudah oke, terus indikatornya oke, kita cek untuk AC-nya kita hidupkan ya kan. Hawanya, udaranya segala macam kita rasakan dingin atau tidak ya kan. Kalau seandainya kan ada kerusakan, tidak dingin katanya kurang freon tuh jangan ya kan. Menurutnya kurang freon, tapi kadang-kadang mungkin ada kerusakan di bagian kompresornya. Nah itu biayanya juga cukup mahal. Jadi ya kalau seandainya kita beli mobil dengan kondisi ya usahakan tidak banyak yang dandan. Nah itu ya. Jadi kita cek kondisi AC-nya oke atau tidak. Ya termasuk adalah fungsi lampu-lampu seperti ini ya kan, lampu indikator, lampu sen skip seperti ini ya kan. Terus kondisi lampu kita hidupkan, dia hidup atau tidak ya kan, kita nyalakan hidup atau tidak ya, kita cek ya kan, hidupkan seperti ini lampunya, dia berfungsi atau tidak ya kan gitu. Nah termasuk lampu-lampu gini ya kita cek, ini kan kondisinya hidup ya kan, kondisi lampunya hidup baik kanan maupun sebelah kiri ya kan, maupun di bagian belakang juga kita lihat kondisinya lampunya hidup atau tidak ya kan. Nah ini setelah kita hidupkan mesin, kita cek kondisi kira-kira oke, adalah selanjutnya kita buat jalan ya kan, kita buat jalan. Selanjutnya adalah kita tes buat jalan ya kan. Kita tes buat jalan jelek, jalan bagus ya kan. Sebelumnya adalah kita lihat di bagian persnelingnya ya kan. Jadi kita masukkan gigi. Itu adalah kira-kira gampang atau tidak ya kan, seperti ini ya kan. Nah ini ya kan. Jadi kita buat tes jalan. Nah seperti ini ya, kita buat jalan pelan ya kan. Buat jalan maju mundur atau mungkin keliling ya kan, atau mungkin keliling. Kita buat jalan maju mundur atau mungkin keliling ya kan. Kita lihat adalah untuk hentakan daripada gas, terus persneling. Kalau seandainya dia ada indikator seperti ini ya usahakan hidup ya kan, untuk pas mundur seperti ini ya kan, dia bisa hidup ya kan. Kita lihat di belakangnya. Nah itu nah ini ya. Jadi kita cek kondisinya, kalau seandainya kita buat jalan tidak ada suara yang aneh-aneh ya kan, tidak ada suara berdecit di bagian kaki-kaki segala macam ya, berarti adalah normal untuk mobilnya, untuk bagian kakinya. Yang tak kalah penting juga untuk di bagian kaki-kaki kita cek secara sekilas, itu adalah di bagian roda ya kan. Di bagian roda depan itu kita cek baik roda depan ataupun roda belakang. Jadi untuk bagian kaki-kaki yang kita cek adalah bagian roda depan maupun belakang. Jadi roda seperti ini kita cek ya. Ini jadi jangan sampai ada makan sebelah, baik di dalam maupun di luar ya kan. Baik di dalam maupun di luar itu jangan sampai makan sebelah. Karena kalau makan sebelah berarti ada sesuatu yang bermasalah di bagian terotnya, atau mungkin rack end-nya, atau mungkin long terotnya ya kan. Nah itu ya biayanya juga cukup lumayan. Begitu pula adalah di bagian ban belakang ya kan. Jadi ban belakang ini juga jangan sampai makan sebelah ya kan. Kalau sampai terjadi makan sebelah ya mungkin ada masalah ya kan, mungkin di bagian asnya atau mungkin klakernya segala macam. Jadi usahakan ban ini adalah tidak makan sebelah, baik di depan maupun di belakang ya kan. Jadi tidak ada yang makan sebelah, baik di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini untuk sebelah kiri ini sudah ada makan dikit ya. Ini mungkin ada masalah untuk di teretnya. Saya rasa itu aja tipsnya mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Toyota Avanza. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.